akan UAS ya. UAS itu setelah Lebaran ya. Kemungkinan kita akan UAS di tanggal, bentar ya, saya lihat tanggal dulu. Di tanggal, oke, di tanggal 17 Mei ya. Kita akan ujian di tanggal 17 Mei. Jadi mulai dipersiapkan ya. Jadi kalian sudah harus mempersiapkan diri, kita akan ujian di tanggal 16 Mei. Untuk materi UASnya itu dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ya. Tapi nanti mungkin pertemuan 15 akan saya beri tugas saja untuk menambah nilai. Jadi kita hanya sampai pertemuan ke-14. Jadi setelah materi lipid ini, pertemuan ke-14 itu setelah Lebaran ya. Setelah libur Lebaran itu di tanggal 10 ya, kita akan ketemu lagi di tanggal 10. Itu kita akan langsung membahas tentang karbohidrat ya, dan fitokimia nanti akan saya jadikan tugas saja. Seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lipid ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu lipid, ada S-nya nih, sorry. Ya. Atau kalau bahasa Indonesia itu lipida. Ya. Kita akan membahas tentang lipida karena lipid ini termasuk senyawa organik yang sangat banyak ya. Dan klasifikasinya itu general sekali, umum sekali. Jadi banyak sekali yang dapat digolongkan ke dalam lipid ini gitu ya. Kemudian kita akan bahas beberapa klasifikasinya yang lazim ya ditemukan di alam. Kemudian kita akan bahas juga strukturnya. Nah, kita akan ada kuis ya, kuis tidak kuis secara biasa, hanya pembahasan saja mengenai materi pada kesempatan hari ini. Oke, kita akan langsung masuk ya. Lipid ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, silahkan saya beri kesempatan untuk kalian memberikan pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan lipid? Ya, silakan izin karena tidak bisa resen ya, karena menggunakan akun saya yang lain. Silakan. Lipid, Pak. Ya, silakan. Saya Nanti dulu, Leo, kamu Leo RA atau RB, saya lupa. R apa? RA 28. Sebentar. Oke, ya silakan Leo. Uh, Lipid merupakan satu senyawa lemak yang tidak larut dalam air dikarenakan memiliki gugus non-polar yang dapat dipisahkan dari sel jaringan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik. Oke. Jadi suatu lemak ya yang tidak larut di dalam pelarut polar ya. Oke, baik. Itu adalah lemak ya. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Fitriani, silakan. RA atau RB sebentar dulu. RB, Pak. Izin menjawab ya, Pak. Fitriani sebentar. 74. Nanti saya lupa, delay dulu. Silakan. Ya, Lipid silakan. ini tadi kan sudah disebutkan bahwasanya lipid itu lemak, Pak. Lemak itu ini lipid ini untuk menyimpan energi. Berperan dalam persinyalan juga, Pak, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Oke, jadi lipid itu lemak ya yang membangun membran sel, fungsinya untuk simpanan cadangan energi ya. Kemudian juga membangun struktur dari beberapa jaringan dan organ dan lain-lain. Oke. Fungsional ya. Nah, ada lagi? Silakan jika ada yang ingin berpendapat. Berpendapat saja apa saja yang menurut kalian lipid itu apa. Ini sudah saya kasih clue-cluenya ya, gambar-gambarnya. Apa sih yang dimaksud dengan lipid? Ya, ada yang bisa berpendapat saja, tidak apa-apa. Salah juga tidak masalah. Saya hanya ingin melihat seberapa jauh pandangan kalian terkait dengan lipid. Karena kalau materi-materi yang lain kan kita membahas gugus fungsi ya, monofungsi, polifungsi ya, sudah kita bahas. Nah, kalau di lipid, kemudian asam amino protein itu sudah kombinasi dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk lipid ada lagi enggak? Satu lagi deh. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, Ratna, sebentar. RB, RA atau RB, kemudian NIM-nya berapa? Saya dari kelas RB NIM-nya 51, RB Pak. 51. Sebentar dulu ya. RB 51. Oke. Ya, silakan.
lipid itu punya gugus fungsi polar dan nonpolar, dan lipid itu bersifat amfifatik di mana dia akan membentuk misel di dalam air. Amfifatik, senyawa amfifatik ya. Oke. Amfifatik. Oke ya, jadi dia memiliki gugus polar dan polar juga tadi sudah dibahas. Oke, ya. Dari ketiga pendapat ini ya sudah masuk dalam kategori lipid ya. Sudah masuk dalam kategori lipid. Tapi sebetulnya apa sih lipid itu ya? Apa saja sih yang digolongkan ke dalam lipid? Apakah hanya senyawa yang amfifatik masuk ke dalam lipid? Apakah senyawa-senyawa yang memiliki fungsi sebagai penyusun membran? Ataukah dia lemak saja yang masuk dalam kategori lipid? Ya, jadi lipid itu tidak hanya lemak. Ya, jadi lipid itu bukan hanya lemak. Jadi kalau misalnya kita buat ya diagram Venn gitu ya, gini ya. Yang di tengah-tengah ini lipid ya, ini lemak ya, di sini minyak ya. Ya, kemudian ada satu lagi ya. Ada satu lagi di sini yaitu adalah steroid. Steroid dan hormon. Kemudian ada senyawa-senyawa golongan terpenoid. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya ya, lipid itu adalah senyawa organik ya. Ingat, lipid itu adalah senyawa organik. Senyawa organik ya. Jadi lipid itu tidak hanya yang memiliki gugus polar dan non-polar atau hidrofilik dan hidrofobik. Steroid tidak seperti itu. Ya, terpenoid tidak seperti itu ya. Jadi apa sih sebetulnya lipid yang lebih universal, yang lebih umum? Lipid itu adalah senyawa organik ya, yang tidak larut dalam pelarut polar, namun larut dalam pelarut organik non polar. Udah sampai di situ aja. Itu lipid. Ya, karena kalau misalnya kita katakan lemak, minyak juga termasuk dalam lipid. Ya. Kemudian kalau misalnya kita katakan bahwa dia senyawa yang amfifatik, punya gugus hidrofobik dan hidrofilik, terpenoid, monoterpenoid, steroid enggak punya, ya. Jadi enggak terpatahkan ya definisi itu. Tapi definisi yang universal, yang global adalah senyawa organik. Lipid adalah senyawa organik ya yang tidak larut dalam pelarut polar, namun larut dalam pelarut organik non polar. Itu saja, itu yang dimaksud dengan lipid. Jadi kalau dia masuk dalam kategori definisi tersebut, walaupun dia bukan penyusun dari membran sel, ya dia termasuk dalam lipid dan lain-lain. Ya, jadi lipid adalah senyawa organik ya yang tidak larut, dalam pelarut polar, ya. Namun larut baik dalam pelarut ya, pelarut organik ya, non polar. Oke, ini adalah definisi yang lebih tepat daripada lipid karena tadi ya, lipid itu tidak hanya lemak, minyak juga termasuk dalam lipid ya. Terpenoid, steroid, beberapa jenis hormon itu termasuk dalam lipid ya. Ini kata kuncinya, jadi jangan salah ya. Jadi kalian harus mulai berpikir secara luas ya, bahwa lipid itu adalah senyawa organik ya. Lipid itu senyawa organik, bukan hanya lemak, bukan hanya minyak ya, tapi banyak jenisnya. Oke. Ya, itu tentang definisi dari lipid. Nah, kita akan masuk ya. Jadi, lipid itu adalah senyawa organik. Nah, karena dia adalah senyawa organik, maka dia tersusun dalam ya karbon, hidrogen dan oksigen. Biasanya ya susunan dari rantai hidrokarbonnya itu adalah berantai panjang. Ya. Lipid ini susunan dengan hidrokarbon ya. Kombinasi antara CHO ini disebut sebagai hidrokarbon. Hidrokarbon rantai panjang. Rantai panjang. Ya. Nih, ini adalah contohnya. Ini adalah apa ini? Ini asam stearat ya. Asam stearat
asam gliserat ya. Ini adalah triglycerida, kemudian ini adalah rantai panjangnya. Ya. Ini yang disebut sebagai lemak atau fat tadi. Ya. Jadi struktur kimia dari lemak itu seperti ini. Ya. Dia adalah suatu rantai panjang dari suatu hidrokarbon. Ya. Ini kalau kita perhatikan, bagian ini itu adalah bagian yang polarnya. Ya. Polar. Karena dia akan bisa esternya bisa putus ya, menghasilkan CO-omin ya, bersifat negatif. Sedangkan rantai panjangnya ini yang rantai panjangnya ya, ini bersifat non polar. Jadi disampaikan ya 3 pendapat di awal bahwa lipid itu adalah senyawa yang memiliki gugus polar dan non polar. Ya betul ya, tapi tidak hanya yang memiliki gugus polar dan polar itu dikategorikan sebagai lipid. Tapi salah satunya adalah senyawa yang memiliki gugus polar dan non polar, itu betul ya. Nah, lipid ya berdasarkan definisinya itu adalah senyawa organik yang larut dalam pelarut organik non polar. Ya, terdiri dari atom karbon, oksigen dan hidrogen yang disebut sebagai hidrokarbon. Biasanya dia berantai panjang ya. Nah, berdasarkan definisi ini ada 4 jenis lipid ya. Yang pertama adalah lemak ya. Lemak ini kalau dia berasal dari tumbuhan itu disebut sebagai minyak ya, maka kita kenal sebutannya namanya minyak nabati. Kalau lemak ini berasal dari hewan, maka dia akan disebut sebagai lemak hewani. Jadi ada 2 ya, lemak hewani dan minyak nabati. Jangan kebalik ya, minyak nabati. Tahun lalu tuh ada yang menjawab ya, lemak nabati kemudian minyak hewani ya, terbalik dia di ujian. Ini harus kalian perhatikan ya. Kenapa dia lemak dan kenapa dia minyak itu berkaitan dengan strukturnya. Nanti kita akan bahas ya. Lemak itu strukturnya itu adalah struktur yang jenuh ya, tidak ada ikatan rangkapnya. Sehingga memungkinkan interaksi van der Waals ya. Misalnya ini saya hapus dulu. Ya. Ini ya. Misalnya ini adalah ya, rantai pertama, ini adalah rantai kedua. Nah, interaksi antara satu rantai dengan rantai yang lain itu disebut sebagai interaksi non-polar ya, atau disebut juga interaksi van der Waals ya. Jadi interaksi antara satu rantai dengan rantai yang lain itu mereka akan berinteraksi melalui interaksi non-polar atau hidrofobik ya, disebut sebagai interaksi van der Waals. Nah, interaksi van der Waals ini ya menyebabkan titik didih ya atau titik leleh dari lemak itu menjadi tinggi sehingga di suhu ruang dia berbentuk padat ya. Sedangkan nanti ada yang namanya minyak. Minyak itu biasanya ada ikatan rangkap atau disebut sebagai lemak tak jenuh ya, ada ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkap di dalam lemak secara alami ya, secara alami dia selalu cis. Jarang sekali ada lemak yang dialami ya, di alam itu dia berkonfigurasi trans. Biasanya adalah cis ya. Jadi rantainya memanjang ke sebelah sini. Ya. Sini H, sini H. Ya, dia cis. Nah, karena dia cis, maka interaksi van der Waals-nya itu menjadi tidak ada karena cenderung akan melipat. Nah, karena dia cenderung akan melipat, maka titik didihnya ya atau titik lelehnya itu menjadi lebih rendah sehingga di suhu ruang ya minyak nabati yaitu berbentuk cair ya, sesuai dengan namanya minyak ya, dia berbentuk cair bukan berbentuk padat. Nah, itu berkaitan dengan struktur ya yang kemudian mempengaruhi sifat dari lemak dan minyak tersebut. Kemudian ada fosfolipid ya. Nah, ini fosfolipid ini adalah tadi ya yang disebut sebagai penyusun membran ya, itu disebut sebagai fosfolipid. Jadi ada suatu lipid yang berikatan dengan gugus fosfat ya, maka disebut sebagai fosfolipid. Ya, ini yang kedua ya, penyusun membran dari sel ya, membran dari sel. Kemudian fosfolipid ini juga adalah yang memisahkan antara satu organ dengan organ yang lain dan tempat di mana organ di dalam jaringan tubuh kita, jaringan di dalam organ di dalam tubuh kita itu terikat ya. Jadi jantung bisa berada di posisinya itu karena ada bantuan dari
membran-membran sel, dan juga ada bantuan dari fosfolipid yang membuat suatu tempat tertentu untuk organ dan jaringan-jaringan di dalam tubuh kita. Kemudian ada yang namanya steroid, ya. Steroid itu misalnya adalah biasanya ya untuk hormon, ini salah satu steroid ya. Ini saya gambarkan, ini steroid yang diisolasi oleh kakak tingkat kalian, ya. Kalau kalian sering hadir di seminar, ya, ini adalah salah satu steroid yang didapatkan oleh kakak tingkat kalian. Ya, ini namanya beta sitosterol, ya. Sitosterol, ya. Ini adalah salah satu jenis dari steroid, ya. Tuh lihat, kalau kalian lihat ini yang nggak ada gugus polar dan non polarnya, ya. Dia bersifat non polar saja, ya, semipolar ke non polar sifatnya. Kemudian yang terakhir, ya, jenis lipid yang terakhir itu adalah lilin, ya. Jadi dia berbeda dengan lemak, ya. Lilin ini dia lebih padat, ya. Ini adalah lilin, ya. Lilin atau wax, gitu ya. Oke, ini adalah 4 tipe, ya, 4 jenis dari lipid, ya. Pertama adalah lemak, ya, bisa lemak hewani atau minyak nabati, kemudian fosfolipid, steroid, dan juga lilin. Nah, kita akan coba membahas keempat jenis ini pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Cukup jelas ya, ini baru perkenalan di awal saja. Oke, kalau gitu saya mau tanya, ini gugus fungsi apa nih yang dilingkari? Gugus fungsi apa? Karboksilat, Pak. Nah, salah ya. Ester, Ini Pak. gugus fungsi ester, bukan karboksilat ya. Ini ester. Nah, ester itu biasanya beraroma. Hampir semua aroma buah-buahan itu adalah ester atau karboksilat, ya. Ester atau karboksilat itu yang menyebabkan bahwa lemak itu berbau khas, ya. Berbau khas. Lemak dari hewan itu akan berbeda-beda, ya. Kalau sapi dengan kambing itu akan berbeda. Nah, itu berkaitan dengan strukturnya, ya, percabangannya dan lain-lain, sehingga memberikan aroma yang berbeda-beda. Nah, ester kalau dihidrolisis jadi apa? Ada yang tahu nggak? H2O, H+. H2O+ itu adalah hidrolisis ya. Yang tahu ester dihidrolisis jadi apa? Monofungsi? Hah? Menjadi alkohol ya plus karboksilat. Ya, kalau misalnya dikondensasi, alkohol dan karboksilat menghasilkan ester. Kalau dihidrolisis, ester akan menghasilkan alkohol dan karboksilat. Ini jangan lupa ya, karena ini penting. Karena salah satu manfaat dari lipid yang paling banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun. Ya, sabun itu dari reaksi saponifikasi. Ya. Oke, kita akan bahas yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah triglycerida. Ya. Triglycerida ini adalah struktur dari molekul lemak. Ya. Jadi triglycerida ini berasal dari gliserol. Ya, saya gambarkan. Ini gliserol. H2OH, ya, CH2OH, CH2OH. Nah, ini namanya gliserol. Gliserol. Nah, gliserol ini kalau kalian ini ya, mungkin nanti kalian mendalami bidang kosmetik gitu ya. Gliserol ini biasa digunakan untuk melembabkan kulit. Ya, karena kemampuan dari gliserol ini, satu molekul memiliki 3 gugus OH yang mampu ya mengikat air. Nah, kalau kalian oleskan di kulit, gliserol ini akan menjaga kelembapan kulit. Bagaimana dia cara menjaga kelembapan kulitnya? Dia akan mengikat oksigen. Ya, saya gambar di sini oksigen. Nah, ikatan rangkap ini ya akan mengikat. Sorry, salah. Ini sini ya. Ini akan membentuk ikatan hidrogen ya dengan oksigen di sini. Ya. Terus nanti oksigen ya yang di sini akan berinteraksi dengan H pada
air ya melalui ikatan hidrogen. Terus begitu terus. Jadi gliserol ini memiliki kemampuan untuk mengikat ya air sehingga dia membantu menjaga kelembapan dari kulit ketika dioleskan gitu ya. Nah, gliserol ini ya ketika direaksikan dengan suatu asam karboksilat dia akan membentuk suatu ester ya. Yang akan membentuk suatu ester di mana ester tersebut ya memiliki jembatan ya yang menggabungkan antara alkohol dengan suatu asam karboksilat. Ini yang kuning ini berasal dari asam karboksilat. Silat ya. Sedangkan yang hitam ini berasal dari alkohol. Nah, jembatannya atau gugus esternya disebut sebagai jembatan ester ya. Jembatan ester. Dan ester. Nah, trigliserida ini karena dia berasal dari gliserol maka terdiri dari 3 ya. 3 rantai. Ini rantai pertama ya, rantai kedua dan rantai ketiga. Ya. Nah, inilah yang menjadi struktur dari lemak. Ya, jadi lemak itu nanti strukturnya itu seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan ya lemak itu berbentuk padatan di suhu ruang. Ya, karena itu tadi karena ada interaksi antara rantai pertama, rantai kedua, rantai ketiga dalam satu molekul, kemudian dikombinasikan dengan molekul yang lain, ya sehingga dia akan memiliki struktur yang padat, yang mampat. Nah, maka dia di suhu ruang dia akan memiliki struktur yang padat, ya atau mampat tadi, padat. Nah, ini harus kita pahami karena kita harus membedakan ya senyawa senyawa lipid yang jenuh dan tak jenuh ya. Trigliserida ini termasuk dalam ya asam lemak yang jenuh. Jenuh karena tidak ada ikatan rangkap. Nah, karena tidak ada ikatan rangkap itulah maka titik leleh dan titik didih ya dari ester ini dari trigliserida ini atau asam lipid jenuh ini relatif lebih tinggi daripada lipid tak jenuh. Gitu ya. Nah, tadi disinggung oleh rekannya ya di awal bahwa lemak itu adalah cadangan energi. Ya betul sekali ya, lemak itu memang adalah cadangan energi. Kenapa dia bisa menjadi cadangan energi? Itu tadi ya, karena dia memiliki rantai karbon yang cukup besar ya. Nah, rantai karbon yang cukup besar ini ya dapat diubah ya melalui siklus Krebs menjadi energi. Ya, dapat diputus menghasilkan energi ya ADP dan ATP. Yang akan menghasilkan energi dan ATP. Nah, lemak ini ya asam lemak itu disimpan di dalam tubuh dalam bentuk gliserat ya, gliserin itu di storage atau disimpan di dalam tubuh di ya jaringan kulit dan juga di otot ya. Nah, sebagai cadangan energi, ya tentu saja asam lemak atau lipid itu harus memiliki rantai yang cukup panjang. Rantai panjang. Kalau kita analisis lebih lanjut ya, asam lemak ya itu terdiri dari suatu rantai panjang yang biasanya genap. Kenapa dia biasanya genap? Karena prekursor utamanya adalah asam asetat. Asam asetat. Ya. Sorry, ini OH ya, ini asam asetat. Di mana kita ketahui asam asetat itu memiliki 2 atom karbon ya. 2 atom karbon. Jadi dia selalu kelipatan 2. Maka karena dia kelipatan 2, maka dia biasanya itu selalu genap. Ya, alaminya genap. Ya. Di mana asam asetat sebagai prekursor dari lipid itu diaktifasi oleh asetil koenzim A. SCO-A. Asetil koenzim A menjadi suatu ya asam asetat yang teraktivasi. Nah, asam asetat koenzim A inilah ya, asetil koenzim A inilah yang kemudian ya menjadi prekursor dari lipid. Nah, lipid itu terdiri dari gugus polar dan non polar ya, berdasarkan struktur dari lemak. Ya. Nah, lemak itu bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Nih, ya, yang kuning ini bersifat hidrofobik.
hidrofobik ya, karena dia tidak suka dengan air, maka disebut sebagai hidrofobik ya, dari hidro dan fobia ya. Hidrofobia atau hidrofobik atau tidak suka dengan air ya. Maka karena dia tidak suka dengan air ya, bagian hidrofobik ini tidak larut di dalam air atau pelarut yang polar ya. Tidak larut dalam pelarut polar ya. Spesifiknya adalah air seperti itu ya. Nah, fungsi dari lemak itu ada beberapa macam ya. Setidaknya ada 3 fungsi utama dari lemak ya. Yang pertama adalah cadangan energi. Jadi kalau misalnya kalian ya berpuasa ini ya, itu kan hanya makan di subuh ya. Nah, sebetulnya energi yang digunakan untuk tubuh itu tidak mencukupi, tapi kalian ya secara alami, secara spontan tubuh kalian itu akan merespon dengan cara mengubah cadangan-cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kalian itu menjadi energi. Itu adalah salah satu contohnya ya. Dan juga karena kita ketahui bahwa lemak itu rantainya panjang ya dan genap, biasanya 14 ya, 12, 16, 12 gitu ya, 18 ya, itu rantainya lebih panjang daripada rantai-rantai karbohidrat pada umumnya ya. Misalnya glukosa, fruktosa ya, itu kan hanya ada 6 rantai karbonnya. 7 ya, 7 dan 6 rantai karbonnya. Nah, jika kita bandingkan dengan karbohidrat, maka lipid ya, terutama lemak ini itu memiliki 2 kali lipat ya cadangan energi dibandingkan dengan karbohidrat. Jadi 1 molekul lemak itu sama dengan 2 molekul karbohidrat jika dikonversi menjadi energi. Seperti itu. Nah, kemudian menjadi cushion organ ya. Jadi dia menjadi tempat di mana organ-organ tubuh kita itu dijaga tempatnya. Misalnya mata itu ada di kelenjar kelopak mata ini ya, karena ada bantuan dari beberapa fosfolipid yang menjaga agar organ mata itu tetap ada pada posisinya. Jantung, hati ya, usus itu bisa berada pada posisinya itu karena ditopang oleh fosfolipid ya, yang menjadi tempat di mana organ itu menempel atau berposisi ya. Kemudian insulate body ya, dia memisahkan antara satu organ dengan organ yang lain ya. Itu biasanya adalah membran fosfolipid ya, misalnya antara satu sel ya dengan organel yang lain itu dipisahkan menggunakan dinding sel ya, yang merupakan ada fosfolipid ya. Kalau kalian tahu ya, di Indonesia bagian timur kalau nggak salah ya, nggak timur ya, di bagian bawah ya, Bali, Sumba, Sumbawa ya, NTT, NTB itu ada namanya Desa Lamakera ya. Jadi Desa Lamakera itu ada di 2 pulau ya, di mana pulau itu ada lautan yang memisahkan 2 pulau itu, lautan yang memisahkan Laut Cina Selatan ya, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan juga ke Australia. Nah, jadi kalau misalnya paus itu bermigrasi setiap tahun selalu lewat situ ya, dari daerah itu pasti lewat situ. Nah, paus-paus itu diburu ya. Kalau kalian dulu mungkin saat kecil ya atau remaja pernah nonton namanya Jejak Petualang ya. Nah, itu kalian bisa lihat salah satu budaya Indonesia itu adalah berburu ikan paus ya. Nah, ikan paus itu sebetulnya yang diambil apanya ya? Pada masa lalu ya, karena di daerah sana ya, di daerah timur itu memang pembangunannya tidak secepat di kita ya. Itu masih menggunakan lampu pijar ya. Di mana lampu pijar itu menggunakan biasanya kalau kita di kota itu menggunakan, atau di desa ya, menggunakan kerosin atau minyak tanah. Ya, tapi kalau di sana minyak tanah bahan bakar cukup sulit, mereka biasanya menggunakan lemak. Ya, di samping ada juga lemak yang dimanfaatkan untuk konsumsi, ada juga lemak yang dimanfaatkan untuk lampu pijar. Dan katanya ya, satu lampu pijar itu kalau diisi penuh dengan lemak dari ikan paus ya, lemak dari bagian mana saya lupa ya, dari bagian tubuh mana, itu bisa bertahan selama 1 tahun kalau dinyalakan setiap malam ya. Jadi dalam 1 tahun itu
mereka bisa menerangi desa tersebut begitu ya dengan menggunakan lemak dari hiu ini ya. Paus ini ya. Paus orca kalau nggak salah namanya. Nah, itu kenapa ya lemak tersebut ketika dibakar itu dapat menyalakan nyala api yang tinggi, yaitu tadi ya, karena rantai hidrokarbon itu cukup panjang. Sehingga untuk menghabiskan ya seluruh rantai hidrokarbon itu menjadi energi ya, menjadi api tadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga nyalanya akan juga lebih lama. Gitu ya. Jadi ini 3 fungsi utama dari lemak: cadangan energi, ya, tempat organ itu berposisi, ya, tempat organ-organ itu dijaga posisinya dalam tubuh, kemudian pemisah antara satu sel, organ, dan jaringan. Nah, saturated fat ya atau lemak jenuh ya. Nah, lemak jenuh seperti yang saya singgung tadi adalah lemak yang tidak ada strukturnya, itu tidak ada ikatan tangkapnya ya. Jadi dia rantai panjang hidrokarbon saja ya. Kalau dia satu molekul lemak itu terdiri dari 3 ya, 3 rantai karena dia berasal dari gliserol ya. Nah, biasanya kalau udah sore sorry ya, suka batuk. Jadi lemak itu terdiri hanya ikatan C, H, dan O saja ya, di mana O-nya itu kadang-kadang hanya berasal dari gliserol ya. Jadi notabene-nya rantai panjang dari lemak itu berasal dari ikatan karbon dan hidrogen saja. Dan ini ya, lemak jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, ini harus kalian perhatikan dengan baik. Ya, ini harus kalian perhatikan dengan baik. Bentar ya, ini ada WA. Waduh, akan ada pemadamannya. Oke. Baik, kita percepat saja. Kemudian lemak jenuh itu dia rantai panjang, tidak ada percabangan. Jadi rantai panjang saja. Kecuali gliserolnya ya, karena tadi dia ada 3 ya, ada 3 3 gugus OH ya. Itu ada cabang di sini. Tapi kalau misalnya rantai panjangnya ya, gugus hidrofobiknya itu tidak ada percabangan. Ya. Sebagian besar ya lemak itu berasal dari hewan. Ya. Lemak itu berasal dari hewan. Kalau dari tumbuhan pasti jadi minyak. Ya, pasti jadi minyak. Dan pada suhu ruang ya dia berbentuk padat. Ya, dia berbentuk padat. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kalau misalnya lemak kalian terlalu banyak ya, seperti yang saya sampaikan, lemak itu adalah cadangan energi. Ingat, dia cadangan energi, artinya dia akan digunakan ketika energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kita konsumsi, yang berasal dari protein dan karbohidrat. Maka lemak akan digunakan. Ya, namun kalau misalnya aktivitas kita ya itu tidak membutuhkan energi yang besar ya, otomatis lemak itu akan dideposit ya atau akan disimpan di beberapa jaringan tubuh ya, di pipi ya, makanya kadang-kadang kita lihat ada yang cabi gitu ya, kemudian di perut ya, makanya banyak yang buncit ya, terutama bapak-bapak itu ya buncit ya, kemudian di paha ya, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, ketika lemak tersebut tidak digunakan, ya ada kemungkinan lemak tersebut terus terdeposit di dalam tubuh. Ya, nah karena lemak tersebut terus terdeposit di dalam tubuh, ada beberapa hal yang akan menyebabkan kerja atau kinerja dari organ-organ itu menjadi terganggu. Contohnya, ketika lemak terlalu besar, ya kita mengenal ada namanya HDL dan LDR ya, high density lipoprotein ya, dan juga low density lipid ya. Ada 2, ada lemak jahat dan lemak baik. Lemak jahat tersebut ya dapat ya menyumbat aliran darah ya, sehingga dapat menyebabkan penyakit tertentu seperti gagal jantung dan stroke. Seperti ya, itu karena tingginya kadar lemak di dalam tubuh kita, salah satunya ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai plaque deposit ya, di mana ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak lemak tanpa diimbangi dengan kebutuhan energi yang besar pula, sehingga lemak tersebut terdistribusi di beberapa tubuh kita. Nah, karena lemak tersebut semakin banyak ditimbun di dalam tubuh kita, itu dapat mengganggu organ tubuh
ya. Di beberapa kasus seperti penyakit obesitas, ya, lemak-lemak tersebut itu akan menekan jaringan organ yang lain, seperti menekan paru-paru, ya, menekan jantung, ya, menekan organ-organ di dalam organ-organ vital di dalam tubuh kita, sehingga kinerja dari organ vital tersebut menjadi terganggu. Nah, itu yang disebut sebagai plaque deposit, ya. Jadi deposito berlebihan dari lemak tersebut. Ya, maka ada beberapa metode yang digunakan untuk mengurangi hal tersebut, ya, timbunan lemak di dalam tubuh. Itu seperti dengan berdiet, ya. Jadi hanya mengkonsumsi protein high protein saja tanpa karbohidrat dan lemak. Karena karbohidrat itu bisa disintesis oleh tubuh menjadi lemak, ya. Nah, tapi kalau protein itu biasanya langsung masuk ke dalam siklus Krebs, diubah menjadi energi. Seperti itu. Kemudian bisa juga, ya, dengan sedot lemak. Nah, ini kalau misalnya sudah sangat mengkhawatirkan, ya, masuk ke dalam plaque deposit tadi, di mana sudah mengganggu, ya, kinerja dari organ-organ vital di dalam tubuh, biasanya akan sedot lemak, ya, karena sudah sangat urgent gitu, ya. Nah, itu adalah salah satu, ya, dampak dari lemak di dalam tubuh yang berlebihan. Kita dengan berpuasa seperti ini, ya, itu sebetulnya membantu juga, ya, membangun sistem di tubuh kita, ya, sehingga dalam 1 tahun sebulan itu kita ada sedikit perbaikan di dalam deposit lemak di dalam tubuh. Ya, jadi cukup sehat juga sebetulnya. Kemudian ada yang disebut sebagai lemak tidak jenuh. Ya, nah, lemak tidak jenuh ini ada ikatan rangkap. Ya, ada ikatan rangkap di dalam strukturnya. Strukturnya tetap sama, ya, berdasarkan template dari gliserol. Jadi ada 3 cabang gitu, ya. Ada 3 cabang itu, tapi cabang hidrofobiknya itu memiliki ikatan rangkap, sehingga dia akan bengkok tuh, akan membengkok, ya, akan membengkok. Jadi strukturnya itu tidak lagi lurus, ya, tidak lagi lurus. Nah, karena strukturnya tidak lurus ini, ya, maka dia tidak mampat, ya. Ikatan van der Waals-nya tidak ada, interaksi van der Waals-nya tidak ada. Karena interaksi van der Waals tidak ada, maka dia akan berbentuk cair, ya, pada suhu ruang. Umumnya, ya, lemak tak jenuh ini unsaturated ini lemak tak jenuh, ya. Lemak tak jenuh itu berasal dari tumbuhan. Maka disebut sebagai minyak nabati. Jangan kebalik, ya. Ya. Lemak nabati nanti. Nah, itu terbalik, ya. Lemak itu hewani, minyak nabati. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, biasanya ikatan rangkap, ya, itu memiliki isomer cis, ya. Jarang sekali ditemukan secara alam, ya, di alam, ya. Itu dia isomernya trans. Jadi biasanya adalah cis, ya. Isomernya adalah cis, gitu. Karena dia isomernya cis, maka dia akan menekuk-nekuk nanti. Karena tekukan-tekukan itu, maka tidak adanya interaksi van der Waals yang menyebabkan molekul dari lemak tidak jenuh ini biasanya berbentuk cair, berfasa cair, ya, pada suhu ruang, ya. Nah, lemak jenuh ini, ya, atau lemak tak jenuh ini atau fatty acid, ya, disebutnya, itu berasal dari tumbuhan, ya. Kemudian minyak ikan, ya, minyak ikan kod terutama, ya, di samping dia banyak mengandung lemak tidak jenuh, juga banyak mengandung omega 3 dan omega 9, ya. Ini adalah lemak ikan, ya, dari ikan. Kemudian juga banyak kita ketahui, ya, minyak sayur, gitu, ya, minyak-minyak yang berasal dari sayur itu juga banyak mengandung lemak yang tidak jenuh, ya, sayuran. Nah, ini adalah karakteristiknya, ya. Jadi lemak tak jenuh ini, ya, di dalam suhu ruang itu dia berbentuk cair, ya, liquid, ya, cairan. Jadi tidak padatan seperti yang lemak hewani tadi. Ya, ini disebabkan karena adanya ikatan rangkap, ya. Ikatan rangkap yang menyebabkan rantai hidrofobiknya itu tidak bisa berinteraksi secara padat, ya, perimper. Jadi dia tidak bisa berdekatan satu sama lain, ya, interaksinya seperti yang dari
lemak tadi, sehingga ada jarak ya, karena ada ada cheese itu, belokan cheese itu ya, itu akan ada jarak di sini, sehingga jarak antara satu rantai ya dengan rantai yang lain itu menjadi longgar ya, sehingga dia berbentuk cair ya. Oh ya, ada dua jenis ya. Pertama itu monosaturated dan juga monounsaturated dan juga polyunsaturated. Kalau yang monounsaturated di dalam satu molekul itu hanya akan ada satu ya tekukan. Sedangkan kalau polyunsaturated dia akan ada dua tekukan dan lebih gitu ya, lebih dari dua tekukan. Nah, ini dia ya. Ini adalah lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Jadi kenapa ini diberi tanda silang ya, tanda stop dan juga tanda contreng, itu disebabkan karena sebaiknya kita banyak mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh. Ya, karena lemak-lemak jenuh itu relatif kurang sehat ya. Kenapa? Karena dia cenderung dideposit ke dalam tubuh. Ya, sedangkan kalau minyak-minyak dari tumbuhan itu lebih sehat ya, minyak nabati itu lebih sehat. Kenapa dia lebih sehat? Itu tadi ya, karena dia memiliki struktur yang cheese ya, yang relatif lebih mudah untuk dimetabolisme ya, jadi tidak langsung dideposit. Kalau lemak itu langsung dideposit dia. Sedangkan kalau minyak itu sedikit lebih sehat ya, minyak nabati itu lebih sehat karena strukturnya yang lebih mudah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Intinya itu saja ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita itu dapat menyebabkan permasalahan kesehatan. Nah, itu terkait dengan lemak ya. Kita akan bahas jenis lipid yang kedua, yaitu fosfolipid. Nah, struktur dari fosfolipid ini itu terdiri dari gliserol ya ditambah dua rantai dari asam lemak ya, dan juga satu bagian kepala dari fosfat. Nih, kita lihat ya. Fosfat itu bermuatan negatif. Nih, itu kepalanya ya. Bermuatan negatif. Dan kemudian ini ya, ini disebut sebagai asam lemak. Ya. Kenapa ini disebut sebagai asam lemak? Karena dia berasal dari asam karboksilat awalnya. Sebelum jadi ester ya. Silat disebut sebagai asam lemak. Ya. Jadi fosfolipid, satu molekul fosfolipid, ingat ya, itu terdiri dari dua rantai asam lemak ya. Bisa asam lemak jenuh dan tak jenuh. Kalau ini lihat ya, yang ini yang jenuh. Ya. Ini karena ada ikatan lengkap dia tidak jenuh. Bisa kombinasinya atau jenuh-jenuh saja atau tidak jenuh saja atau kombinasi bisa ya. Tidak jenuh ya. Kemudian ada gliserol tentu saja ya. Ini gliserol, tapi gliserolnya dua mengikat asam lemak, satu mengikat fosfat ya. Satu mengikat fosfat. Nih gliserol yang ini mengikat fosfat ya. Bus fosfat ini. Ya. Maka ini disebut sebagai fosfolipid ya. Jadi rantai panjangnya itu bermuatan tidak bermuatan atau hidrofobik ya, sedangkan kepalanya itu akan bermuatan negatif. Negatif. Kenapa dia bermuatan negatif? Karena P ya, di sini ada OO, di sini ada O ya. Di sini O-nya tidak berikatan. Ya. Ini O yang mengikat gliserol. Oh, ini yang bermuatan negatif. Jadi dia ada yang bermuatan negatif ya, bermuatan polar, kemudian ada yang rantai panjangnya hidrofobik yang bermuatan non polar ya. Ini adalah struktur umum dari fosfolipid. Nah, fosfolipid itu hidrofobik atau hidrofilik? Ya, jawabannya untuk fosfolipid bagian rantai ini ya, rantai hidrokarbonnya itu bersifat hidrofobik. Sedangkan kepalanya ya ini hidrofilik. Hidrofilik ya.
Sehingga dalam satu molekul dia memiliki muatan yang positif dan bermuatan negatif. Hidrofobik. Gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan struktur dari fosfolipid ini menjadi membran sel? Ya, karena itu tadi ya, fosfolipid ini memiliki gugus hidrofobik dan juga hidrofilik ya. Jadi hidrofilik itu akan mudah berinteraksi dengan air, sedangkan hidrofobik itu akan menjauhi air, sehingga kalau misalnya di dalam tubuh kita, tubuh manusia itu kan terdiri dari air. Nah, makanya bagian hidrofobiknya itu akan membantu sel-sel atau dinding-dinding sel itu menjaga bentuknya. Sedangkan bagian hidrofiliknya itu yang akan berinteraksi dengan air ya, dengan cairan di dalam tubuh kita, sehingga sel maupun organ serta jaringan itu dapat membentuk sekat dengan lingkungan. Nah, di mana lingkungan tubuh kita itu adalah air ya, yang membatasi satu sel dengan sel yang lain. Oke, ini untuk fosfolipid ya. Ini contohnya ya. Contoh fosfolipid. Jadi bagian yang hidrofilik ya, yang suka dengan air atau yang bermuatan itu akan berinteraksi dengan H2O. Ya, sedangkan bagian hidrofobiknya itu akan di bagian dalam. Ya, ini bagian luar dari sel. Ya, tentu saja ini isinya air. Nah, kemudian ini bagian dalam dari sel, juga isinya adalah cairan air. Nah, dinding sel itu terbangun karena bagian hidrofobik dari fosfolipid itu ada di bagian tengah, ya. Dan dia akan berinteraksi, namanya interaksi hidrofobik. Nah, karena dia interaksi hidrofobik inilah, ya, dia akan membuat suatu lapisan. Nah, lapisan ini yang melindungi sel, ya, dari interaksinya dengan cairan. Ya, atau lingkungannya di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh ya, fosfolipid ini memiliki kemampuan yang unik yang disebut sebagai self assembling atau kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi ketika ada lipid ya, maka bagian dari nonpolarnya atau hidrofobiknya itu secara otomatis akan membentuk suatu susunan di mana interaksi antara gugus hidrofobik dengan gugus hidrofobik akan terjadi. Nah, akibat dari interaksi hidrofobik inilah maka terbentuk susunan yang disebut sebagai bilayer. Ya, nih. Jadi bagian hidrofobik ini akan berinteraksi dengan bagian hidrofobik. Akibat dari interaksi hidrofobik ini menghasilkan susunan bilayer melalui proses yang disebut sebagai self assembly. Ya, self assembly ya, di hidrofobiknya itu akan menyesuaikan diri sehingga bagian hidrofobik itu akan berinteraksi dengan bagian hidrofobik. Akibatnya bagian dari kepalanya yang hidrofilik itu akan selalu berada di bagian luar dari suatu susunan bilayer ini. Ya, jadi hidrofilik ini kemudian akan berinteraksi dengan air, gitu ya. Ini disebut sebagai self assembly atau pengaturan secara sendiri ya, mandiri dia, gitu ya. Nah, itulah sebabnya mengapa seluruh membran sel, terutama sel ini ya, membran sel dari hewan ya, itu terbentuk dari fosfolipid lembar. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk lemak ya, untuk lemak, fat dan juga fosfolipid ada pertanyaan enggak? Silahkan. Cukup jelas ya strukturnya ya. Ini slide-nya sudah saya bagikan, jadi nanti bisa dibagi lagi. Ini saya pilihkan yang slide-nya bahasa Inggrisnya sederhana. Nah, kemudian contoh yang ketiga dari lipid adalah steroid. Contohnya adalah kolesterol, beta sitosterol, stigmasterol, dan lain-lain itu adalah steroid ya. Termasuk hormon ya, progesteron, prostaglandin ya, dan lain-lain itu adalah golongan dari steroid. Steroid itu terdiri dari 4 cincin
ya, 4 cincin. Ini disebut sebagai cincin A, cincin B, cincin C, dan cincin D. Nah, kalau ada susunan cincin seperti ini, itu disebut sebagai steroid. Ya, steroid itu memiliki berbagai macam, ya, memiliki berbagai macam fungsi, ya. Ada sebagai hormon, ya, ada sebagai metabolit sekunder, antibakteri, anti kanker, dan lain-lain. Banyak sekali manfaat dari uh, steroid ini, ya. Dan steroid ini, ya, itu diproduksi atau dihasilkan oleh tumbuhan dan juga hewan. Tapi dia akan ada perbedaan, ya. Kalau di tumbuhan itu biasanya dia adalah golongan dari terpenoid. Sedangkan kalau di hewan itu biasanya adalah golongan dari kolesterol, gitu ya. Nih adalah struktur dari steroid. Nah, ini kolesterol ya. Kolesterol ini merupakan suatu komponen yang penting di dalam sel, ya, terutama di membran sel dari hewan. Ya, kenapa kolesterol ini menjadi bagian penting dari suatu membran sel? Karena kolesterol ini dapat terdistribusi, ya, ke dalam beberapa saluran, ya, terutama saluran darah yang disebut sebagai arteri. Nah, di mana ada ya kolesterol yang disebut sebagai high level lipid, ya, HDL. Nah, ini dapat menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah atau saluran pembuluh darah tadi yang disebut sebagai arteri. Nih, lihat, ini adalah nomor arteri. Kalian bayangkan dia adalah suatu selang yang bersih, gitu ya. Nah, tapi ya kolesterol itu dapat menyebabkan penimbunan di dalam dinding bagian dalam dari arteri tadi, dari saluran tersebut, ya, sehingga akan menyebabkan ya dinding tersebut mengalami pengecilan ukuran atau volume dari saluran. Nah, pengecilan atau pengurangan volume dari saluran tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya penebalan dinding, ya, dari saluran tersebut yang lama kelamaan jika depositnya penimbunannya terus berlangsung itu dapat menyebabkan penyumbatan. Nah, ini yang akan menghasilkan ya berbagai macam penyakit kardiovaskular, ya, penyakit jantung, penyakit stroke, dan lain-lain itu disebabkan oleh penumpukan kolesterol ini. Ya, sehingga sangat penting bagi kita ya untuk menjaga kesehatan. Biasanya penderita kolesterol ini itu adalah disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, ya, pola hidup yang tidak sehat, di mana makanannya cenderung berlemak, ya, karena sumber kolesterol ini dari lemak, ya. Berlemak sehingga menyebabkan kolesterol itu menjadi naik. Kolesterol yang naik itu dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, ya. Sehingga penting sekali bagi kita untuk berolahraga, ya, dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Ini kolesterol, ya. Ini adalah struktur kolesterol. Sebetulnya kolesterol itu di dalam tubuh, ya, secara alami, ya, normalnya itu membantu distribusi, ya, membantu distribusi beberapa komponen keluar dan masuk membran sel, ya. Ada yang disebut sebagai transport aktif dan ada yang termasuk sebagai transport pasif, ya, di mana sel itu membutuhkan cairan, ya. Jadi untuk mengambil cairan dari luar sel, sel tersebut memanfaatkan transport aktif dan transport pasif. Salah satunya adalah memanfaatkan kolesterol, karena kolesterol itu dapat menembus dinding sel, ya, dapat menembus dinding sel sehingga menyebabkan si dinding sel yang tadi itu ada struktur bilayer itu yang tadinya kaku menjadi lebih fleksibel, ya, menjadi lebih fleksibel, ya, menjadi lebih mudah untuk dilewati transport aktif dan transport pasifnya, dan juga memberikan kelenturan di dalam dinding sel tersebut. Nah, itu adalah fungsi. Tapi kalau berlebihan itu akan menjadi penimbunan. Nah, jadi permasalahan. Nah, kemudian steroid juga, ya, di samping dia sebagai kolesterol, ya, yang membantu untuk memberikan fleksibilitas pada membran sel, kolesterol juga, ya, memiliki manfaat yang lain. Turunan dari kolesterol, ya, yang paling banyak, ya, dimanfaatkan
Ya, turunan dari steroid, yang dimanfaatkan itu adalah hormon. Ya, kita mengenal ada beberapa jenis hormon, kortisol, ya, aldosteron, ya, progesteron, dan lain-lain. Itu adalah hormon-hormon yang berkaitan dengan steroid. Ya, feromon itu termasuk juga golongan steroid. Oke, ini ya. Nanti untuk terpenoid kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini ada kuis ecek-ecek ya. Kuis ecek-ecek, misalnya gini, apakah fungsi dari triglycerida? Ya, tuh ada beberapa pilihan ya, tapi yang lebih tepat itu adalah kontrol dari reaksi. Ya. 1 menit lagi waktunya. Kemudian lemak ya, setidaknya memiliki satu ya ikatan rangkap ya antara karbon atomnya, disebut ya sebagai unsaturated ya. Unsaturated atau lemak tidak jenuh ya. Kemudian apa nama lain dari lemak ya? Trigliserida ya. Kemudian fosfolipid itu memiliki apa? Fosfolipid itu memiliki hidrofilik. Siapa ini? Sebentar, saya unmute dulu. Oke, ya, fosfolipid itu memiliki gugus hidrofilik di bagian kepala, dan bagian buntutnya atau ekornya itu adalah yang hidrofobik. Ini saya cepat saja ya, karena sudah saya bagikan slide-nya. Kemudian mana ya istilah di bawah ini yang merupakan contoh dari steroid ya? Itu tentu saja hormon ya. Oke ya, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut kelas tutorialnya saya gabung ya, untuk yang kemarin kita belum bahas ya, yang untuk asam amino dan protein, dan juga saya akan gabung ke tutorial yang asam lemak ini. Oke, itu dulu ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita akhiri dulu ya. Kita pertemuan lagi terakhir hari Kamis ya, sebelum kita liburan. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.